Bisingnya deklarasi capres di tengah tangisan tragedi Kanjuruhan, nir empati. Bangsa Indonesia tengah berduka atas tragedi Kanjuruhan. Tragedi itu menjadi salah satu yang terkelam dalam sejarah sepak bola dunia, menewaskan ratusan orang di Stadion Kanjuruhan, Malang pada Sabtu, 1 Oktober 2022. Di tengah tangisan keluarga dan kerabat yang kehilangan, muncul juga suara-suara bising dari dunia politik. Sejumlah partai politik dengan lantang mendeklarasikan Capres 2024, tepat sehari setelah tragedi Kanjuruhan. Sejumlah pergerakan politik itu tentu langsung memicu kritikan. Para pejabat itu dinilai tidak bisa berempati di tengah terjadinya tragedi bangsa yang memicu kemarahan masyarakat. Diketahui, partai yang pertama mendeklarasikan Capres untuk pemilu 2024 adalah Nasdem. Partai yang diketuai Surya Paloh ini mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Pengumuman ini dilakukan di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Senin 3 Oktober 2022. Surya Paloh menyebut salah satu alasan memilih Anies untuk menjadi calon presiden ini karena Gubernur DKI Jakarta itu dinilai yang paling terbaik. Tak mau kalah, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI kemudian mengusung nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pilihannya dalam pemilu 2024 mendatang. Selain itu, mereka juga menunjukkan dukungannya kepada Putri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid sebagai calon wakil presiden pendamping Ganjar. Kami mengumumkan bahwa PSI akan mencalonkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PSI di tahun 2024. Untuk calon wakil presiden PSI memilih Mbak Yeni Wahid, kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali dalam jumpa pers virtual Senin 3 Oktober 2022. Grace menambahkan alasan PSI memilih Ganjar karena ia adalah sosok yang sesuai untuk melanjutkan kerja presiden saat ini. Ditambah Ganjar juga dikenal oleh banyak anak muda sehingga akan mengerti aspirasi mereka. Sementara itu, Grace menilai Yeni Wahid merupakan tokoh perempuan Islam yang dihormati. Ia bahkan dianggap bisa meneruskan perjuangan sang ayah yang populer dengan semangat toleransinya. Mas Ganjar sebagai sosok paling pas untuk melanjutkan kerja-kerja yang selama ini sudah dilakukan Pak Jokowi. Sebagai tokoh politik, Mas Ganjar dikenal sebagai orang merakyat yang mengerti aspirasi kaum muda, ungkap Grace. Kombinasi Ganjar Pranowo Yeni Wahid kami anggap adalah kombinasi terbaik untuk melanjutkan kepemimpinan nasional. Inilah pasangan yang didorong oleh PSI menjadi calon presiden dan wakil presiden 2024 untuk mewujudkan Indonesia sebagai negeri yang adil dan toleran, imbuhnya. Deklarasi Capres ini juga disorot publik. Mereka dianggap blunder karena Ketua Umum PSI Giring Ganesha dalam cuitan Twitternya @giring_ganesha kerap menyinggung Partai Nasdem yang disebutnya kurang berempati. Hilangnya ratusan nyawa di Kanjuruhan membuat kami di @psi_id menyingkirkan bahasan politik sementara. Deklarasi Capres di tengah kedukaan tentu menyiksakan rasa nirempati, tulis Giring. Tak sampai di situ, sehari setelah tragedi Kanjuruhan, aksi Ganjar membuat geger. Ia mengunggah foto bersama Videotron Puan. Aksinya itu seolah menandakan bahwa ia mendukung keputusan PDIP, termasuk jika memang akhirnya Puan yang diusung. Siap, @PDI Perjuangan. Itulah keterangan yang diunggah Ganjar dikutip suara.com dari akun Instagramnya Minggu 2 Oktober 2022. Momen deklarasi Capres hingga aksi tokoh politik itu tentu disayangkan warganet, sebab dilakukan di waktu yang kurang tepat. Mereka menilai para pejabat ini tidak memiliki empati karena berdekatan dengan tragedi Kanjuruhan. Salah satunya dari sebuah akun Twitter yang mengkritik deklarasi Anies. Ia merekomendasikan waktu tepat untuk deklarasi calon presiden, yakni ditunda hingga beberapa hari karena suasana masih berduka. Partai nir empati dikala rakyat sedang berduka dengan kejadian di Kanjuruhan Malang, mereka malah sibuk deklarasi Copres-Capres. Padahal Pilpres masih lama dan gak ada salahnya jika ditunda hingga beberapa hari. Restorasi preketek, tulisnya. Cuitan akun tersebut dibanjiri komentar warganet lain yang juga menyebut Partai Nasdem minim empati usai mengumumkan Anies sebagai pilihannya di waktu berduka. Gimana ya, manusia yang memiliki empati dan nurani itu amat berharga saat ini. Tidak ada satupun kekayaan yang bisa membeli empati. Dan manusia tanpa empati hanyalah seonggok daging serta tulang tanpa makna, komentar warganet. Lalu akun Twitter lainnya turut menyinggung deklarasi yang dilakukan kedua kubu, yaitu Partai Nasdem serta PSI saat tragedi yang menelan ratusan korban jiwa. Ada tragedi ratusan orang meninggal, besoknya ada yang deklarasi politik, lalu ada satu lagi yang deklarasi politik tapi belum koordinasi internal, tulisnya.